saya berdasarkan fakta persidangan gini Mbak. Penangkapan itu terjadi, saya kembali pada awal penangkapan ya Mbak ya. Pada tanggal 27 itu ada laporan kecelakaan di jam 22. Polsek Talun mendapat informasi itu dari masyarakat yang lewat. Kemudian anggota Polsek Talun pada pukul 22.30 mendatangi TPKP. Di situ ditemukan 2 tubuh laki-laki dan perempuan. Dalam persidangan kami bertanya apakah ada darah di sekitarnya. Hanya ada darah di bagian bawah tubuh korban laki-laki dan darah di bagian tubuh korban perempuan. Ada serpihan darah di tiang listrik PJU di lubang baut PJU yang diduga itu serpihan daging dari salah satu korban yang luka. Kemudian ada gesekan di median jalan warna sepeda motor yang digunakan oleh kedua korban. Itu fakta yang terungkap di persidangan. Ya. Kemudian? Kemudian ada kecurigaan dari kedua. Tapi dalam kondisi yang laki-laki sudah meninggal dunia, yang perempuan masih terdengar merintih. Gitu. Kemudian kedua korban itu dibawa ke rumah sakit. Diketahuilah salah satu korban merupakan anak anggota polisi. Kemudian petugas itu menelpon ayahnya. Ayahnya datang ke kantor polisi, ke rumah sakit dengan hasil visum seperti itu yang tadi di. Nah, keesokan harinya ayah korban melihat kondisi motor. Itu yang terungkap di persidangan. Melihat motor. Nah, motor itu dalam kondisi utuh. Nah, kemudian di persidangan ayah korban menyatakan sebagai anggota polisi melihat kondisi motor yang utuh, saya menilai ada yang janggal dari kematian anak saya. Kemudian, dan ini bukan kecelakaan, tapi kemungkinan ada pembunuhan. Saya waktu itu sempat bertanya di dalam persidangan, kenapa Bapak punya asumsi seperti itu? Kenapa saudara saksi punya asumsi seperti itu? Karena 1 bulan sebelum terjadinya ini, anak saya pernah berkonflik. Dengan? Itu jawabannya. Kemudian pada tanggal 31, saksi menyatakan menelusuri areal di seputar ditemukannya jenazah. 500 meter ke arah kiri, 500 meter ke arah kanan, ke arah SMP 11. Nah, kemudian di situ dia bertemu dengan Aep dan Dede. Pada tanggal 31 Bu Titin, mohon maaf 14. Bu Titin. Sepertinya ada suara selain dari Ibu Titin dan suara Pak Bambang yang on air saat ini, mungkin teman-teman produser juga bisa mungkin mengeceknya juga begitu ya. Silakan Bu. Lanjutkan kembali Bu. Lanjutkan lagi Bu. Singkat saja Bu Titin. Kemudian? Ya. Nah, saudara saksi menyatakan, saksi dari orang tua korban itu menyatakan, saya meminta informasi kepada Aep dan Dede dengan memperlihatkan fotonya, apakah melihat ada keributan yang menggunakan motor ini. Kemudian kedua Aep dan Dede itu menyatakan saya melihat. Kemudian kalau misalnya tahu ciri-cirinya informasikan ke saya. Saksi menyatakan dia memberikan nomor telepon itu kepada Aep dan Dede. Baik Bu Titin. Nah kemudian Bu Titin, pada tanggal 3 di awal hari tadi, itu Bu juga. Titin, Ya. Kejanggalannya apa Bu? Mungkin langsung pada poinnya Bu. Durasi kita sudah terbatas. Ya, kejanggalannya hanya menerima informasi dan Aep dan Dede yang memberikan ciri-cirinya. Kemudian pada jam itu juga 3 jam setelah bertemu dengan Aep dan Dede memberikan informasi, orang-orangnya sudah kumpul, ditangkaplah semua oleh ayah korban bersama anggotanya. Nah,
Tetapi yang 8 orang itu perlu dikonfirmasi, 8 orang yang terpidana itu 1 orang diantaranya sebetulnya sudah ada di dalam Rivaldi itu. Karena kepemilikan senjata tajam di daerah Tentara Pelajar. Nah itu kita punya surat penahanannya. Dia sudah ada di dalam, kemudian disatukan dengan 7 yang lain seolah-olah mereka menjadi satu komplotan. Padahal Rivaldi itu tidak kenal dengan 7 orang yang ditangkap pada sore hari oleh saksi itu. Oke, klien ibu merasa dia ini tidak terlibat begitu? Tidak terlibat atau mungkin ada sosok lain yang sepengetahuan klien Anda? Peristiwanya tidak ada. Kalau menurut klien saya, mereka tidak mengetahui peristiwa itu. Karena sebetulnya masing-masing punya alibi. Jadi mereka tidak mengetahui peristiwa tersebut dan masing-masing punya alibi. Pada malam kejadian berarti mereka bukan pelakunya, Bu? Berarti mereka bukan pelakunya? Bukan pelakunya. Ya. Siapa pelakunya, Bu? Saya tidak bisa menjelaskan, itu kan harus penyelidikan kepolisian, bukan kewenangan saya. Tapi dari pihak kuasa hukum juga, dalam arti kan ini hak dari klien Anda untuk mencari tahu siapa sebenarnya pelaku. Apakah sudah ada juga dari kuasa hukum, kira-kira siapa ini? Atau sudah mengantongi identitas dan lain sebagainya untuk membantu juga data-data dari pihak kepolisian? Mbak, kalau dari proses penangkapan yang tanpa surat penangkapan, mereka sedang berkumpul dibawa oleh polisi gitu. Kemudian juga di kantor polisi mendapatkan tindakan yang intimidasi. Apakah masih bisa disebut itu hak klien ibu untuk mengetahuinya?